Bab 670. Bertemu dengan Angela lagi. Jika istana ini milikku, aku akan menyarankan untuk segera merobohkan semua patung batu itu, dan menghancurkan semuanya. Kata-kata Erik Kin membuat beberapa orang itu tercengang. Tuan Kin, itu adalah peninggalan budaya dari 100 tahun yang lalu, kenapa harus dihancurkan? Kata Natalia dengan heran. Erik Kin, apa ada masalah dengan patung batu itu? Tanya Feonichu. Patung Buddha itu makhluk jahat. Jika ada orang yang tinggal di sini untuk waktu yang lama, pasti akan terjadi sesuatu, kata Erik Kin sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Kin benar-benar hebat, bahkan mengerti ilmu sihir. Natalia tersenyum dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Menurutnya, Erik Kin itu iri dan sengaja berpura-pura karena melihat keagungan dan sejarah istana itu. Erik Kin hanya tersenyum dan tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di lokasi syuting. Letaknya di sudut istana, dan banyak orang yang sibuk ke sana kemari. Seorang pria berjanggut mengarahkan mereka untuk bekerja. Saat mendengar Natalia memanggilnya, pria itu pun menghampirinya. Halo, Tuan Kin. Itu membuat Erik Kin sedikit terkejut. Berg bahkan fasih berbicara bahasa kota G. Ketika masih kecil, aku pernah tinggal bersama orang tuaku di kota G selama lebih dari 10 tahun, jadi aku sangat memahami kota G, kata Berg. Beberapa orang bernegosiasi, tetapi Berg seperti mainan yang terus menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Aku menyambut dengan baik jika kamu menginvestasikannya ke filmku yang lain, tetapi cerita film dengan latar belakang oriental kuno tidak bisa. Kenapa? Bukankah kamu sangat memahami kota G? Kata Erik Kin dengan penasaran. Justru karena aku terlalu memahaminya. Berg berkata dengan percaya diri, aku sangat terobsesi dengan kebudayaan kota G, terutama seni bela diri dan bela diri dewa. 10 tahun yang lalu, aku sudah punya ide untuk membuat film bela diri dewa, tetapi karena itu, aku tidak bisa menyetujuimu. Sutradara Berg, kenapa? Kata Feonichu dengan ekspresi bingung. Karena aku merasa pokok bahasan ini terlalu bagus, jadi aku menulis naskahnya sejak awal, dan itu sangat bagus. Aku jamin film ini akan menjadi terkenal, jadi aku tidak menerima investasi apapun. Berg berkata dengan arogan. Maaf, Tuan Kin. Aku tidak dapat menerima permintaan yang tidak masuk akal dari investor untuk karya yang sangat aku hargai. Nada bicaranya tegas dan agak sedikit mendominasi. Kalau begitu sudahlah. Erik Kin juga sedikit tidak peduli. Ada banyak sutradara terkenal di dunia, dan dia tidak perlu terus mempertahankan dirinya padanya. Feonichu merasa agak disayangkan. Karya yang membuat Berg begitu percaya diri pasti sangat menarik. Tetapi sayangnya, dia tidak tahu apakah dirinya punya kesempatan untuk bergabung atau tidak. Tepat ketika mereka bersiap untuk berpisah, seorang pekerja lapangan berlari mendekat dengan panik. Sutradara, gawat. Orang-orang dari keluarga kerajaan meminta kita untuk segera pergi. Apa yang terjadi? Kata Berg dengan sangat terkejut. Plot terpenting dari karyanya kali ini adalah di keluarga kerajaan. Jika tidak diizinkan untuk syuting, maka karyanya itu akan sangat berkurang. Orang keluarga kerajaan berkata orang-orang kita sepertinya telah merusak patung Buddha, kata pekerja lapangan itu. Saat Erik Kin hendak pergi, dia mendengar patung Buddha, dan alisnya pun terangkat lagi. Berburu-buru mengikuti pekerja lapangan itu. Setelah berpikir sejenak, Erik Kin juga mengikuti dari belakang. Benar saja, mereka kembali ke taman sebelumnya. Saat ini, salah satu dari 12 patung Buddha itu jatuh ke tanah, dan beberapa retakan muncul di patung batu itu di tempat patung itu berhantaman. Seorang bangsawan tua sedang membelai tempat yang rusak itu dengan sakit hati. Keluar dari sini, semuanya keluar dari sini. kata bangsawan tua itu dengan marah sambil menunjuk Berg dan yang lainnya.
Siapa yang menyuruh kalian untuk datang ke sini? Berg juga marah. Itu bukan lokasi syuting yang diizinkan pangeran untuk mereka. Di sini lebih sejuk, jadi saat tidak ada hal yang dilakukan, beberapa pekerja suka beristirahat di sini, kata asisten sutradara berlari menghampiri sambil menyeka keringat. Saat ini, beberapa satpam datang menghampiri mereka dan bersiap untuk meminta mereka pergi. Berg tiba-tiba kewalahan dan terus menjelaskan kepada beberapa anggota keluarga kerajaan. Syuting baru saja dimulai. Jika mereka diusir seperti itu, rencananya akan benar-benar kacau. Cepat undang Pangeran Billy ke sini, kata Berg. Natalia meneleponnya dengan cepat. Tak lama kemudian, seorang pria muda datang, tetapi dia bukan yang pernah Erikin lihat sebelumnya. Pangeran Billy, kamu harus membantuku. Berg seperti melihat penyelamat hidupnya, dan tidak lagi bersikap arogan seperti sebelumnya. Dia memegang tangan pangeran dan memohon dengan hebat. Berg, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa, kata Billy sambil menggelengkan kepalanya. Patung Buddha itu adalah salah satu patung favorit nenekku. Jika kamu merusaknya, aku juga akan terlibat karenanya. Lebih baik kamu membawa yang lainnya pergi. Yang mulia ratu, kata Berg dengan wajah pucat dan terduduk di tanah. Kali ini, semuanya benar-benar selesai. Dia benar-benar ingin membunuh pekerja yang menyebabkan masalah ini sekarang, tetapi itu tidak ada gunanya. Natalia juga berkeringat deras dan terlihat sedih. Masalah kali ini besar. Tidak hanya rencana syuting tertunda, tetapi filmnya juga akan terkena dampak negatif, karena mereka menggunakan Istana Reluo sebagai nilai jual promosi sebelumnya. Willy, apa yang terjadi di sini? Tepat pada saat ini, suara seorang wanita terdengar. Saat ini, banyak orang berkumpul di sini, dan terlihat sangat mencolok. Seorang wanita dengan rok panjang bergaya Eropa berjalan melewati kerumunan, dan berkata dengan penasaran. Saat mendengar suara yang sedikit familiar, Erikin meliriknya dan terkejut. Wanita itu adalah Angela. Erik, kata Angela dengan mata indahnya yang terbelalak, dan juga sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, tidak diduga, kita akan bertemu di sini. Aku juga, kata Erikin juga tersenyum. Kamu bilang akan mencariku jika datang ke kota Wudu, kenapa kamu bisa ada di sini? Kata Angela tampak sedikit tidak puas. Aku sedang membicarakan sesuatu dengan temanku, kata Erikin. Angela, apa dia temanmu? Saat keduanya sedang berbicara, sepasang suami istri datang menghampiri mereka. Saat suaminya melihat Erikin, matanya tiba-tiba berbinar. Dia melepaskan istrinya dan berjalan cepat mendekatinya. Tuan Qin, tidak diduga kita akan bertemu lagi. Dia mengulurkan kedua tangannya dan memegang tangan Erikin dengan erat. Dia terlihat sangat antusias. Willy, ini. Istri dan Angela sedikit terkejut. Willy merupakan pangeran tertua dan ahli waris yang dipilih oleh keluarga kerajaan. Statusnya tidak sebanding dengan pangeran lainnya. Dia selalu serius dan dewasa pada hari biasanya, tetapi saat ini, dia sangat bersemangat seperti telah bertemu dengan idolanya. Angela memandang Erikin dengan tatapan ketidakpercayaan yang luar biasa. Erikin bahkan bisa membuat Willy menjadi bersemangat seperti itu. Siapa sebenarnya dia? Tak jauh dari sana, Natalia yang sedang dalam kesusahan nyaris mengeluarkan biji matanya saat melihat adegan itu. Dia pikir dia adalah kambing gemuk kota G, tetapi tidak disangka bahwa dia adalah tamu Pangeran Willy. Kita bertemu lagi, kata Erikin sambil tersenyum ringan dan terlihat tenang. Tuan Qin, sayang sekali aku pergi terlalu cepat sebelumnya dan tidak melihat sekilas pesonamu. Aku benar-benar merasa sangat disayangkan, kata Willy dengan menyesal. Dia menyukai kungfu kota G sejak dia masih kecil. Sebelumnya, dia telah melihat kekuatan penghancur Erikin dan sangat percaya padanya. Tuan Qin, kamu mengenal Willy.
Tolong bantu kami untuk minta izin agar kami bisa tetap di sini. Natalia berlari menghampiri mereka dan menyela dengan tidak sopan. Tetapi dia tahu jika dia tidak melakukannya, maka film mereka akan berakhir. Erikin tidak menghiraukannya. Sebaliknya, Willy malah sedikit penasaran. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.